selamat datang kembali di channel YouTube Hafiz Farm. Setelah sekian lama kita tidak update ya kawan. Kali ini kita akan mereview sayuran hidroponik. Nah, kebetulan ada Mas Teguh yang akan mereview tentang cara pindah tanam. Halo Mas Teguh. Halo Mbak. Ya, ini sedang ngapain ini Mas? Ya, kebetulan Mbak, ini kita mau pindah tanam. Jadi pindah tanam ini sebelum saya jelaskan cara pindah tanam apa, kebetulan punyanya Hafiz Farm ini kan hidroponik skala rumahan. Jadi yang namanya skala rumahan memang instalasinya tidak begitu besar, ya kan, menyesuaikan pekarangan rumah. Jadi kita pakainya itu instalasi sebenarnya apung, sistem apung. Dimana sistem apung itu dari rock wool itu nanti akarnya langsung jatuhnya ke air nutrisi. Tapi karena kita meskipun instalasinya pakai apung, tapi kita akan tetap menggunakan yang namanya sumbu. Jadi kayak gini Mbak sumbunya. Ini sumbu dari kain flanel. Oh iya. Jadi, kalau pakai kain selain flanel bisa nggak ya Mas ya? Bisa Mbak. Bisa pakai flanel, bisa pakai kain bekas ya tahu. Misalnya baju atau kaos yang sudah tidak terpakai, asalkan satu ini loh, bahasanya itu tidak mudah kalau misalkan kena air nutrisi itu dia nggak gampang putus. Oke ya. Jadi kalau kain flanel ini kan lebih kuat ya Mas lebih ya. Kuat, satu, Oke. lebih kuat, terus juga dia daya serapnya tinggi. Oke. Yang memang dibutuhkan. Ya. Nah, kenapa kok saya pakai ini, pakai kain flanel itu memang selain paling enak. Sistem apung saya itu saya pakai gini karena apa? Ketika saya nggak pakai gini, nanti air nutrisinya itu naik ke styrofoam. Ya, jadi kalau naik ke styrofoam, dampaknya apa? Dampaknya apa kalau naik ke styrofoam air nutrisi itu? Ya, otomatis Mbak, kalau air nutrisi terkena styrofoam ya toh. Kalau nggak ada aluminium foil, itu styrofoam kita akan mudah terkena lumut. Nah, gulma. Nah, bahasanya itu gulma. Jadi kalau banyak lumut, otomatis makanan di dalam nutrisi itu tidak akan terserap maksimal oleh akar tanaman hidroponik ini. Oh, jadi makanya tidak berkembang sempurna gitu ya. Betul. Makanya saya menamakan sistem hidroponik apung, tapi apungnya apung sederhana. Kenapa sederhana? Masih pakai sumbu. Nah, gitu. Nah, terlepas dari itu, Mbak, mungkin bisa sedikit direview ya. Ini ada yang sini Mbak, kameranya hadapkan sini. Ini namanya net pot ya. Jadi net pot ini ukurannya kalau nggak salah itu 5 cm, itu warna hitam. Ini bisa dipakai untuk pindah tanam segala macam sayuran hidroponik. Misalkan kangkung, pakcoy putih, atau kailan dan lain sebagainya. Ini sudah cukup Mbak untuk tanaman. Nah, kita caranya untuk memasukkannya memang seperti ini, gampang saja. Nah, ini kita potong kayak seperti ini ukurannya, kurang lebih. Terus panjangnya kurang lebih 25 cm lah, kurang lebih ya. Kalau 20 cm mungkin masih sedikit pendek. Kenapa? Semakin panjang dia akan mudah kena air nutrisi. Ya? Tapi jangan terlalu panjang juga. Nanti kita air nutrisinya nggak gampang naik juga. Harus menyesuaikan ya. Kalau ukuran saya sih sekitar 25 cm lah ya, menyesuaikan. Nanti airnya kalau kurang bisa ditambah air nutrisinya. Jadi gampang saja, ini dimasukkan seperti ini. Nah, kayak gini bentuknya. Ini disesuaikan saja panjangnya. Kalau sama tarik aja ini, kayak kurang sama. Nah, kalau sama kayak seperti ini. Nah, sudah. Nah, jadi kesini lagi Mbak ya. Ini kebetulan ini sudah yaitu jenis kangkung. Jenis kangkung kita pakai panah merah. Kebetulan pakai panah merah. Saya semai. Terus ini sudah waktunya pindah tanam. Ya. Dari biji ke kangkung sebesar itu berapa hari nih Mas? Ini kurang lebih dari biji sampai kayak gini, ini kurang lebih 5 sampai 7 hari.
baru pindah tanam. Kalau kangkung itu menyesuaikan saja. Kalau misalkan udah kayak gini, itu sudah waktunya pindah tanam. Tapi kalau pacoy itu tandanya ada 4 daun. Nah, nanti kapan-kapan kita review untuk pacoynya. Kebetulan ini sudah waktunya pindah tanam untuk kangkungnya. Nah, mungkin bisa didekatkan, Mbak. Kalau saya balikan gini, kayak gini. Wow, akarnya udah banyak ya Mas? Iya, nah ini namanya rockwool. Oke. Namanya rockwool. Ini kan dempet semua. Nanti kita akan pisahkan satu persatu. Oke, untuk menyingkat waktu, saya akan coba untuk memisahkan ini satu persatu dan kita akan praktekkan ya. Oke. Ya Mbak, jadi ini ya, mungkin bisa diperlihatkan untuk kameranya. Ini tadi sudah kita pisahkan dan sebagian sudah kita masukkan ke dalam nepot yang sudah kita siapkan tadi. Jadi caranya seperti ini, kan tadi kan gandeng semua ya kan. Jadi rockwool itu kan memang kita potong-potong menyesuaikan, tidak ada ukuran baku atau pasti. Menyesuaikan saja dengan lubangnya sini. Artinya kalau saya sesuai selera sebenarnya. Potongan rockwool ini saya kasih isi itu kurang lebih 8-10. Oh, banyak ya Mas ya? Iya, karena apa Mbak? Yang namanya kangkung itu lebih banyak kan, lebih batangnya lebih banyak juga. Artinya karena dia tumbuhnya ke atas ya? Iya, tumbuhnya ke atas bukan ke samping. Kalau ke samping kan gendut Mbak. Jadi seperti itu ya. Jadi isinya itu kalau misalkan pengen maksimal, misalkan pengen sampai 8 atau 7 pohon, ngisinya jangan 8 atau 7, dilebihin aja 12 nggak masalah. Karena takutnya nanti ada yang nggak tumbuh. Betul, takutnya ada yang nggak semprot. Kadang-kadang kalau kita isi 5, keluarnya 3. Oke Mbak, jadi saya ulangi ya, kalau misalkan kayak gini nih ya, ini padahal saya isi itu 8 sampai 10 bibit atau benih. Nah ini yang semprot cuma berapa, cuma ini kadang-kadang nanti kalau sudah besar ini banyak yang muncul ya. Artinya kalau pengen isinya itu 8, jangan kasih benih 8, kasih 10 atau 12. Yang penting jangan sampai ketumpuk ya. Artinya berimpitan nggak masalah, yang penting nggak ditumpuk. Jadi makanya rockwoolnya motongnya agak sedikit melebar atau panjang, memanjang. Nah, jadi untuk nepot ini kalau sudah kayak gini, ini kan tadi sudah saya jelaskan ya, untuk kain flanel itu kita langsung masukkan saja. Masukkan seperti ini sampai dasar. Nah, terus ini jangan lupa, mungkin teman-teman bisa pakai air baku atau pakai air nutrisi, karena memang kan di sistem apung saya kan sudah ada air nutrisi yang sudah campur air baku. Mas, air baku itu apa sih? Air baku itu air biasa Mbak. Oh, kirain air mineral gitu. Bukan Mbak. Air biasa ya. Air biasa, air sumur ya toh. Jadi kenapa kok kayak seperti ini? Yang namanya tanaman itu kalau mau pindah atau pindah tanam itu dia akan stres. Makanya kalau menurut saya waktu yang paling baik untuk pindah tanam adalah pada sore hari. Oh, kenapa? Karena kalau sore hari itu, kalau malam kan dia itu nggak kena panas langsung. Jadi dia itu butuh adaptasi untuk ketika dia itu siap menyerap air nutrisi. Nah, kita celupkan di sini, ya kayak seperti teh celup kayak gitu loh Mbak. Dicelupkan kayak seperti ini. Siap, biar dia itu menyatu. Flanelnya basah ya? Ya, artinya sudah basah. Terus nanti kita akan pindahkan ke lubang tanamnya. Nah, bisa pakai air nutrisi atau air baku biasa. Intinya jangan dibiarkan kering terus dipindah. Nanti takutnya akarnya ini nggak bisa menyerap dari bawah. Nah, kalau ini sudah basah, kalau dia menyerapkan dia langsung ke atas. Oke. Jadi seperti itu Mbak ya. Jadi untuk seperti ini memang cara untuk memisahkannya jangan terlalu tergesa-gesa. Karena itu akarnya ini ya Mas ya, berdempetan kan. Akarnya putih bagus. Terus juga kalau memisahkan antara rockwool satu dengan yang lainnya pun juga nggak usah terlalu cepet-cepet. Nah kayak gini aja, udah nggak apa-apa loh, kok ini ada yang ketarik, nggak apa-apa, langsung saja dimasukkan ya, masukkan kayak gini. Intinya jangan sampai ada akar yang ke atas, jadi yang bawah langsung ya. Nah, kayak gini.
Nah, kayak ini kan banyak Mbak ya. Iya. Ini berarti sproutnya maksimal Mbak. Yang saya katakan tadi, bibitnya saya isi 8, 10 sampai 12. Nah ini pun kadang-kadang kalau kita hitung beneran nggak sampai 8, kadang-kadang 7, kadang-kadang 9. Nah kayak gitu. Nah mungkin cukup sekian, nanti kita coba review untuk ke apung kita ya. Mungkin kita coba langsung ke sistem apung ya, untuk cara memindahkan yaitu sayuran kangkung hidroponik Hafiz Farm. Oke. Ayo kita ke sana. Siap. Ya Mbak, jadi ini tadi kan kita sudah selesai ya, kangkung kita sudah masukkan ke dalam netpot, dan ini kita akan siap masukkan ke dalam lubang tanam yang ada di sana. Jadi kita review saja, kalau hidroponik kita itu pakai sistem apung. Jadi pakai sistem apung, terus mungkin agak kesini Mbak ya. Jadi ini kan sistem apung kita pakai baja ringan. Pakai baja ringan, ukurannya itu lebarnya 2 meter, panjangnya ke sini itu 3,5 meter. Lubangnya ada sekitar kurang lebih 265 lubang. Jadi karena kangkungnya memang nggak sebegitu banyak, karena sesuai dengan permintaan, yuk kita langsung saja kita masukkan ke dalam lubang tanam. Oke. Mbak. Mas, ini kenapa kok dikasih apa ini ya, kayak kelambu gini, ini kenapa ini ya? Iya, jadi gini Mbak ya, kelambu ini memang sengaja saya pasang, ini namanya insect net ya. Jadi namanya itu insect net karena memang sesuai pengalaman saya beberapa waktu menanam hidroponik, itu yang paling susah kan ketika kita itu mengantisipasi yang namanya hama. Jadi memang musuh paling utama adalah hama. Artinya memang sayur ini kan tanpa pestisida, jadi kita tutup seperti ini memang untuk mengantisipasi biar hama tidak sampai masuk dan mengganggu tanaman hidroponik kita. Jadi itu alasannya saya tutup. Oke, kita langsung saja Mbak ya. Iya Mbak, kita akan pindah tanam ya untuk kangkung hidroponik ini. Saya tegaskan kembali di sini, kenapa kok katanya sistem apung, kok masih menggunakan sumbu kain flanel? Alasannya karena ini Mbak. Nah, jadi media tanam ini kita pakai yang namanya styrofoam bekas buah yang saya dapatkan di toko buah itu. Nah, kenapa seharusnya ini tuh langsung ngapung di sini? Nah, ngapung ke dalam air sini. Oh, langsung kena airnya. Ya, harusnya sistem apung, makanya namanya itu sistem apung, seharusnya itu ngapung. Nah, karena kalau misalkan yang saya tegaskan, styrofoam ini kalau langsung kena air nutrisi, tidak dilapisi dengan aluminium foil, itu lama kelamaan kalau terkena panas, ini yang namanya styrofoam akan muncul yang namanya gulma atau lumut. Nah, kenapa tidak saya langsung taruh di dalam atau di atas air nutrisi? Saya kasih kayu kayak gini biar dia itu bisa menggantung kayak gini. Nah, jadi ini yang dari netpot, karena kan kita sudah tadi kita kasih air ya kan. Ini artinya langsung kita taruh sini itu biar dia langsung bisa menyerap air dengan maksimal. Jadi itu Mbak, sekedar review. Ini memang dari 265 lubang itu kenapa kok belum ditanami semua? Ya kebetulan memang beberapa hari yang lalu kita habis panen, terus kita jangan sampai tanaman ini habis panen habis. Jadi artinya mau panen saya langsung bergantian gitu ya. Jadi sistem ganti kita sudah persiapkan semainya. Jadi kayak gini, ini kailan. Itu apa ini Mas? Ya, ini kailan Mbak. Jadi ini kailan, memang kailannya saya itu nanamnya nggak banyak. Artinya memang menyesuaikan konsumen. Ini sekitar berapa lubang ya? Nggak sampai seperempat dari jumlah keseluruhan lubang, jadi cuma sedikit. Ini masa tanamnya kurang lebih 40 sampai 60 hari. Cukup lama, tapi kalau kangkung ini kalau cuacanya musim kemarau itu biasanya cukup 17 hari, mentok mungkin sampai 21 hari. Oh, cepet ya Mas untuk panennya kangkung ya? Ya, enaknya kangkung di situ.
kangkung memang sangat cepat untuk masa semai sampai panen itu cuma sebentar, nggak kayak pakcoy. Pakcoy itu sekitar 30 hari, kangkung cuma 21 hari setelah tanam. Jadi setelah tanam, kenapa kita hitungnya ketika pindah tanam? Oh, dihitungnya mulai dari pindah tanam iya, ke sini ya. Jadi 3 minggu atau 20 hari ke depan kita siap panen. Jadi seperti itu. Nah, untuk cara perawatannya pun kita sebenarnya simpel, makanya kelambu ini saya pasang. Karena hama itu tidak bisa diperangi atau tidak bisa dimusnahkan. Yang namanya hama hanya bisa kita antisipasi. Karena apa? Lebih baik mengantisipasi daripada mengobati. Nah, jadi kayak gitu, Mbak. Jadi artinya memang saya kasih kelambu seperti ini biar tidak terserang hama. Karena saya beberapa kali mengatasi hama itu kayak putus asa. Sering. Ya sering kena hama. Sering, Mbak. Karena apa? Hama itu yang namanya, apa aja Mas hamanya? Hamanya sih kebanyakan memang kayak ini ya, kayak belalang. Bukan belalang kupu-kupu ya? Bukan. Terus juga ini, ulat kayak gitu. Jadi yang memang sifatnya itu makan daun, terus makan akar kayak gitu ya. Artinya makan akar itu mematikan akarnya. Kadang-kadang terus mau panen di tengah perjalanan dia itu tumbuh, mula-mula mati, kuning terus mati kayak gitu. Nah, itu salah satu terserang hama. Jadi memang saya pengkasih seperti ini memang untuk antisipasi saja. Oke, Mbak, mungkin cukup sekian ya untuk review kali ini. Nanti lain waktu kita akan coba untuk review cara pindah tanam, yaitu tanaman pakcoy. Ya, jadi memang ini instalasinya agak besar karena saya sendiri memang untuk hobi dan untuk kesibukan juga. Jadi ini skala rumahan, saya jualnya juga dari teman ke teman, terus tetangga dan lain sebagainya. Terima kasih, kita kembali lagi, nanti kita coba update untuk video berikutnya. Oke, terima kasih Mas. Salam sehat, salam hijau, salam hidroponik. Oke.